Tuberkulosis itu adalah penyakit menular. Penyakit menular yang ditularkan oleh namanya kuman, namanya itu Mycobacterium tuberculosis. Jadi penularan ini melalui namanya droplet. Tahu ya, ada orang serumah yang sakit TBC, itu silakan datang ke vaskes terdekat atau ke dokter anak. Gitu, untuk memeriksakan ini statusnya ini apa gitu yang saya sampaikan tadi. Apakah tidak terinfeksi, apakah dia terinfeksi tapi tidak sakit, apakah dia sakit gitu loh. Itu bisa berbeda obatnya gitu. Baik, jadi sangat penting ya dok ya ketika ada orang dewasa yang sakit TBC, dia sangat menular dan memeriksakan status Ya, infeksi status atau sakitnya ya dok ya betul pada anak-anak yang tinggal serumah. Betul, ya, dok. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast IDAI, Ayah Bunda, dan teman sejawat di seluruh tanah air. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya, Dr. Andina Dermala, spesialis anak, dapat bertemu lagi dengan Sobat Podcast IDAI, mewakili Sobat Podcast IDAI berbicara langsung dengan narasumber hebat tiap minggunya. Nah, pada episode kali ini cukup spesial nih Sobat Podcast IDAI, karena bertepatan dengan World Tuberculosis Day 2023 dengan tema Ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Kita akan bahas topik yang relevan nih, yaitu apa ya yang bisa kita lakukan jika ada yang sakit TBC di rumah, apa yang harus dilakukan nih untuk anak kita. Nah, telah hadir di studio kita, yaitu narasumber yang tentu saja sangat ahli di bidang ini, Dr. Catur Kuwatsagoro. Halo dok. Selamat siang Dr. Andina, terima kasih atas undangannya. Selamat siang juga Sobat Podcast IDAI di mana saja berada. Kita yang seneng nih dok, dokter udah menyempatkan waktu berbagi ilmu. Kita nanti izin ya dok ya untuk bertanya-tanya mengenai perawatan anak yang memiliki kontak dengan TBC di rumah nih dok. Ya. Sebelum kita mulai tanya jawabnya, saya izin ya dok untuk membacakan CV dokter terlebih dahulu. Silakan. Dr. Catur Kuwatsagoro, spesialis anak konsultan, menjalani pendidikan dokter umum di Universitas Gadjah Mada, lalu dokter spesialis anak di Universitas Diponegoro dan dikukuhkan sebagai konsultan respirologi di Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif nih di berbagai organisasi profesi, dan juga menjabat sebagai dokter konsultan paru di Rumah Sakit Persahabatan. Beliau juga merupakan anggota Komite Ahli Penanggulangan TBC di Kemenkes, dan juga merupakan aktif sebagai anggota UKK Respirologi Anak, dan juga merupakan ketua panitia nih dari HTBS IDAI tahun 2023 ini. Baik dok, mungkin sebagai pembuka nih dok, bisa dijelaskan nggak dok, apa sih sebenarnya tuberkulosis itu dok? Ya, terima kasih Dr. Andina. Jadi kalau orang awam itu mengatakan tuberkulosis itu sebagai flek, itu lebih terkenal flek gitu ya. Jadi masyarakat sering mengatakan itu, dok, anak saya sakit flek gitu ya, padahal itu sebenarnya TBC. Jadi saya tidak pernah mengatakan, oh bu, anak ibu sakit flek gitu ya, ini sebenarnya tuberkulosis. Jadi sebenarnya tuberkulosis itu adalah penyakit menular. Penyakit menular yang ditularkan oleh namanya kuman, namanya itu Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini bukan penyakit keturunan. Jadi kalau ada orang tua ya, dok saya nggak punya keturunan sakit TBC, itu salah. Jadi memang ini penyakitnya menular. Baik, gitu. Jadi penyakit akibat Mycobacterium tuberculosa yang ditularkan ya dok ya, menular. Ya, betul. Nah, orang tua tuh biasanya dok kalau udah dengar kata menular, mereka takut banget nih dok. Kok bisa ya ketularan? Gimana sih caranya kok bisa ketularan? Ya, jadi penularan ini melalui namanya droplet. Jadi kalau kita berbicara, jadi kalau misalnya ada pasien sakit TBC ya, itu dia kalau berbicara, kalau dia menyanyi, kalau dia teriak, itu kalau dia sakit TBC itu kumannya itu bisa keluar dan bisa mengenai orang sekitarnya. Baik. Jadi penularannya tuh lewat percikan udara. Jadi penularannya lewat percikan ya dok? Percikan, ya. Bagi orang yang terinfeksi TBC. Ya. Nah, ada yang sakit TBC. Yang sakit TBC ya dok? Ya. Oh. Baik dok.
Kemudian dok, pasien ini juga beberapa bertanya nih dok ketika dikatakan menderita TBC. Iya. Salah satunya adalah sebenarnya apa saja sih organ yang bisa terkena dok? Karena sempat ada pasien nih dok, dia terkena TBC jenis tulang. Iya. Cukup heran karena yang mereka ketahui TBC itu kan penyakitnya di paru ya. Betul. Gitu dok. Ya. Ya. Jadi penyakit TBC ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi sampai orang tua, dan bisa menyerang organ apa saja, ya. Menyerang organ paru, sebagian besar memang menyerang paru, jadi 95% menyerang paru, tapi bisa juga menyerang organ lain, semua organ. Jadi misalnya ke otak, ya, kemudian ke perut, bisa ke tulang, jadi bisa menyerang semua organ, itulah ininya. Jadi memang, tapi memang sebagian besar menyerang ke paru. Jadi tidak hanya di paru ya dok, walaupun Betul. memang benar 90% atau Ya. dominasinya di paru ya dok ya. Betul. Kalau gitu bagaimana dengan gejalanya nih dok? Ada beberapa juga yang ketika dikatakan menderita TBC, mereka juga sanksi loh, kan nggak ada keringat malam gitu dok. Kok nggak ya macam-macam lah dok. Apakah gejalanya memang beda nih dok pada anak dan dewasa? Ya, jadi yang sering gejala sakit TBC pada anak itu adalah berat badannya itu menurun atau tetap tidak naik, terutama pada anak yang umurnya muda, usia muda, yaitu dia tidak meningkat. Mestinya apalagi umur di bawah 1 tahun ya, itu mestinya kan dia beratnya harusnya meningkat ya setiap bulannya. Ini kok tidak naik. Kemudian ada demam. Demamnya itu bukan demam yang tinggi itu bukan, tapi demamnya itu suka bersumeng-sumeng kata orang Jawa bilang. Jadi demam sumeng. Terus kemudian ada batuk. Batuknya ini sudah lebih dari 2 pekan, sudah diobati tapi kok nggak sembuh ya gitu. Dan batuknya ini ciri khasnya itu batuknya itu sepanjang hari, bukan kalau malam aja gitu, bukan. Jadi batuknya sepanjang hari. Terus kemudian anaknya menjadi lesu, lemah, letih, nggak bergairah, nggak biasanya kalau anak sehat kan wah pecicilan itu ya. Jadi tapi dia ini kok anaknya lemes gitu, tidak aktif gitu. Terus kemudian yang penting adalah ada kontak. Ada yang sakit TBC di rumah. Nah, itu perlu kita tanyakan kepada setiap orang yang kita curiga, ini kok sakit TBC ya gitu ya. Gejalanya itu ada ya, tapi kita tanyakan, ada nggak yang sakit TBC rumah gitu. Terus kemudian masalah keringat malam itu tidak. Nah, ini ya pada anak itu tidak bukan merupakan suatu gejala yang khas ya. Karena apa? Anak itu ya kalau misalnya kita nyalakan AC ya malam hari itu, kita menggigil kedinginan, kita selimutan tuh, anak itu kalau diselimuti malah dilepas. Pakai kaos tuh diangkat gitu ya ininya ya. Nah, itu bukan gejala khas, bukan gejala khas pada anak. Betul. Ya. Jadi ternyata tidak khas ya dok gejalanya, dan terutama jika memang ditemukan ada berat badan yang turun atau menetap. Harusnya pada waktu dia usia muda tuh naik, tetap naik. Ini kok menurut sudah konsultasi gizi, sudah makan, diberi makanan yang lebih baik, tapi tetap tidak meningkat. Baik, jadi jika sudah diberikan terapi adekuat, tetap tidak perbaikan, harus dipikirkan ya dok. Betul, harus dipikirkan. Tadi dokter juga menyebutkan salah satunya adanya kontak atau adanya orang serumah yang TB ya dok. Jadi apakah setiap anak yang di dalam rumahnya tinggal dengan penderita TB harus segera diperiksakan ya dok? Ya, jadi gini, kalau ada orang yang sakit TBC ini, jadi misalnya dia punya anak semuanya di bawah 5 tahun, nomor 1 5 tahun, 3 tahun, setahun. Jadi bisa jadi yang kena ini ada satu, itu walaupun dia kontak, itu dia tidak sakit. Yang kedua, dia kontak tapi dia terinfeksi. Taunya terinfeksi dari mana? Itu karena kita lakukan uji tuberkulin namanya ya, atau IGRA sekarang ini. Itu dia positif. Nah, gitu. Yang ketiga ini dia ada bergejala yang seperti saya sampaikan tadi, kemudian dilakukan uji tuberkulin positif, atau mungkin di rongsennya juga positif. Jadi 3 ini bisa berbeda pada kalau misalnya ada yang sakit TBC serumah, ini bisa ada 3 perbedaan pada beberapa anak. Jadi tidak semuanya mesti sakit. Tapi kalau kita tahu ya ada orang serumah yang sakit TBC, itu
silakan harus datang ke rumah sakit terdekat. Ya, silakan datang ke vaskes terdekat atau ke dokter anak, gitu, untuk memeriksakan ini statusnya ini apa, gitu, yang saya sampaikan tadi ya. Apakah dia tidak sakit, apakah tidak terinfeksi, apakah dia terinfeksi tapi tidak sakit, apakah dia sakit, gitu loh. Itu bisa berbeda obatnya, gitu. Baik. Jadi anak yang dekat dengan orang yang menular ya dok, Ya, orang yang sakit sakit TBC, TB dan ya dia betul. infeksius, Ya menular, betul, itu bisa harus. terjadi 3 kondisi ya dok Iya, ya? kondisi yang tadi Bisa itu. aja dia memang nggak sakit, ya dok sakit, Tidak tidak terinfeksi, artinya dia terinfeksi, sehat, aktif, yang dilakukan uji tuberkulin negatif. Kemudian yang kedua, terinfeksi namanya, tapi dia masih aktif, beratnya naik terus, gitu. Tandanya dia terinfeksi apa? Dilakukan uji tuberkulin positif. Terus yang ketiga, ada gejala. Tapi yang nomor 2 tadi ini tidak ada gejala. Jadi dia uji tuberkulinnya positif, tapi tanpa gejala. Yang ketiga ini bergejala, uji tuberkulinnya positif, dan pemeriksaan laboratorium yang lainnya itu mendukung. Jadi dia kalau kita berikan obat TBC. Baik. Gitu. Jadi nggak semuanya diberikan obat TBC ya dok ya? Tidak semua. Ada yang kalau yang sakit diberikan terapi, tapi kalau yang yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi nanti harus periksa ke dokter, nanti akan diberikan terapi pencegahan namanya, TPT. Kalau dulu istilahnya, kalau mungkin bagi sejawat yang ini dulu kan PPINH dulu. Kalau PPINH itu obatnya ya INH. Tapi sekarang TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, gitu. Baik, berarti pertanyaan melanjutannya dok, obatnya apa ya dok? Nah, berarti itu ada obatnya ya? Iya betul. Kalau yang dulu itu PPINH berarti hanya satu INH. Tapi yang sekarang ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Jadi INH saja itu diberikan selama 6 bulan. Terus kemudian INH rifampicin itu diberikan 3 bulan. Kemudian INH rifampicin itu diberikan 3 bulan juga, tapi minumnya seminggu sekali. Baik. Jadi 12 kali minum. Gitu. Kalau yang kedua tadi INH rifampicin yang 3 bulan itu minumnya setiap hari. Nah, gitu. Tergantung di tempat. Bapak Ibu sekalian, silakan tanyakan ke dokter. Nanti kalau misalnya ada dokter yang memberikan, ini kok diberikan hanya 3 bulan saja, ini kok ada yang seminggu sekali, itu memang sekarang ada 3 macam itu. Berarti mungkin tergantung ketersediaannya juga ya dok ya? Tergantung ketersediaan di tempat masing-masing. Baik dokter. Baik, ternyata ada ya dok obat pencegahan TBC ya dok, jika memang anaknya ternyata terinfeksi tapi nggak sakit. Ya, dok. Lalu bagaimana dok dengan anak yang sudah kita nyatakan sakit TBC dok, obatnya apa aja nih? Ya, yang pertama yang harus diketahui, obatnya gratis. Kalau diambil ya ke puskesmas, ke rumah sakit negeri ya, obatnya gratis itu. Terus minumnya obatnya harus setiap hari, ya. Nanti obatnya itu dalam bentuk itu ya KDT, jadi itu diminum. Harus diminum setiap hari, ya, tidak boleh putus, ya, tidak boleh putus. Dalam 2 bulan pertama itu nanti obatnya minimal ada 3 macam. Kemudian untuk bulan selanjutnya itu diberikan selama 4 bulan. Jadi diberikan minimal 6 bulan. 2 bulan pertama itu mengandung 3 macam obat. Kemudian 4 bulan berikutnya 2 macam obat. Jadi tergantung penyakitnya. Kalau misalnya TBC-nya itu misalnya TBC paru, itu cukup diberikan 6 bulan, tapi kalau TB berat ya, TBC berat misalnya TBC meningitis ya, TB otak gitu, itu harus sampai 1 tahun. Baik, jadi jenis kemudian durasinya tergantung dari jenis TBC-nya dok ya? Iya, tidak boleh menghentikan sendiri, karena begini, dalam 2 bulan pertama itu biasanya itu beratnya tiba-tiba jadi naik gitu, terus kemudian makannya jadi mau gitu loh, terus orang tua merasa ini sudah sembuh nih gitu loh. Berhentilah gitu ya, karena kan anak itu kan kadang-kadang kalau kita ngasih obat itu, wah baru kita siapkan aja dia sudah udah lari nih gitu kan ya. Jadi harus tetap yang menghentikan itu adalah dokter. Itu pentingnya. Betul sekali, kami juga sering jumpai di lapangan nih dok, pasien-pasien yang datang dengan sudah didiagnosis TB, belum selesai pengobatan, putus berobat gitu dok. Nah mungkin
Apa nih dok komplikasinya yang bisa terjadi pada kondisi tersebut atau sekaligus juga pada anak yang memang menderita TBC pada umumnya dok? Jadi kalau ada anak minum obat tidak teratur, itu bisa anaknya bisa menjadi resisten obat. Jadi harusnya itu minum obat itu hanya terdiri dari 3 macam obat. Itu nanti kalau dia minum obatnya tidak teratur, nanti bisa menjadi namanya TB resisten obat. Dan ini lebih berat lagi nanti ini obatnya. Jadi obatnya kalau ini hanya 3 macam, itu nanti obatnya nanti banyak nanti. Lebih banyak lagi. Dengan makin banyaknya obat, risiko terjadi efek samping itu akan lebih besar. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa TBC itu kalau diberi obat sama dokter harus diminum tiap hari. Ya, jangan sampai putus, itu ya, sampai dokter menyatakan sudah selesai, baru anak tidak minum obat. Gitu. Baik, jadi sangat penting ya dok ya ketika kita menyatakan sakit TBC menjalani pengobatannya hingga waktu yang sudah direncanakan. Betul. Baik, betul. Kalau pasien nih dok sudah memang alhamdulillah dia menyelesaikan obatnya sesuai dengan rencana, masih bisa nggak sih dok ada komplikasi? Jadi kalau misalnya ada anak yang sudah minum obat, sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, terus kemudian pertanyaannya yang sering yang timbul adalah apakah bisa kambuh lagi? Tentu bisa. Yang pertama, kalau dia tertular dari orang yang lain lagi. Atau yang kedua dari kuman yang ada yang istirahat istilahnya ya, ada di dalam tubuhnya dia istirahat. Kemudian itu karena dia sakit berat, itu dia kumannya itu bisa timbul lagi. Bisa keluar lagi dan itu itulah yang bisa menimbulkan sakit. Jadi gitu. Memang bisa saja ya dok, walaupun sudah sembuh bisa terinfeksi baru gitu ya. Atau yang sudah terkontrol ya dok terkontrol, dia tidur kumannya kembali lagi nih karena imunitasnya turun. Betul. Gitu ya. Berarti cara pasien nih supaya imunitasnya tetap bagus mungkin ya dok, biar nggak kambuh lagi nih dok TBC-nya. Tentu makan makanan yang bergizi, itu jelas. Terus PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu harus dilakukan ya. Kalau misalnya ada orang serumah yang sakit TBC, itu harus datang ke dokter untuk menanyakan, harus terus terang bahwa ini ada orang yang mungkin sudah dewasa sakit, kemudian dia anaknya ini yang masih kecil, ini harus diapakan, itu harus ditentukan oleh dokter. Untuk menentukan ini terinfeksi atau sakit gitu loh. Untuk menunjukkan terinfeksi kalau misalnya gini, yang sering ditemukan ini ya, ada anak yang dulu pernah sakit TBC nih, udah dilakukan uji tuberkulin ya. Nah, suatu ketika orang tua mengeluh, dok anak saya ini batuk gitu. Nah, anak batuk itu belum tentu TBC-nya kambuh gitu loh. Harus diteliti secara seksama bahwa anak ini memang timbul gejala lagi gitu loh. Dan tidak perlu lagi dilakukan uji tuberkulin. Karena kalau sudah pernah dilakukan mantuk ya, yang masyarakat itu ini mantuk, kalau sudah pernah positif, itu nanti sampai kapanpun nanti akan tetap positif gitu loh. Jadi nggak perlu diulang lagi. Jadi harus ditanya ini, sudah pernah sakit TBC nggak sebelumnya gitu. Kemudian bagaimana dokter yang sebelumnya itu mendiagnosis? Gimana? Apakah hanya dengan rongsen saja? Yang itu tidak boleh ya, tidak boleh. Harus pemeriksaan sedapat mungkin, yang paling mungkin dilakukan di tempat sarana kesehatan. Jadi minimal uji tuberkulin, foto toraks. Apabila misalnya memungkinkan periksa dahak, ya, pemeriksaan dahak pada anak itu bisa dilakukan. Bukan berarti orang dewasa baru bisa melakukan pemeriksaan dahak. Di tempat kami itu bayi umur beberapa bulan itu bisa positif hasilnya. Ya, pernah positif itu ya. Jadi bahkan pada bayi bisa positif. Itu bagaimana dia berdahak, kan nggak bisa batuk dok gitu. Kita ada caranya dan namanya induksi sputum. Jadi dengan teknik tertentu, jadi diinhalasi, disedot
Disedot melalui ini dapat nanti keluar ya, nanti keluar dahaknya. Itu yang kita periksa. Baik, jadi sangat penting ya dok ya ketika ada orang dewasa yang sakit TBC, dia sangat menular dan memeriksakan status Ya, infeksi status atau sakitnya ya dok ya betul pada sekali. anak-anak yang tinggal serumah. Betul, ya, dok. betul. Nah, pertanyaan berikutnya deh dok, tadi kan udah jelas ya pentingnya ya dok pada anak yang memiliki kontak dengan orang dewasa yang sakit. Betul. Nah, sang anak sendiri nih dok yang sudah dikatakan sakit, biasanya bertanya lagi nih dok, apakah dia menular nih dok? Jadi intinya kalau orang anak maupun dewasa, kalau dia bakteriologis diperiksa dahaknya positif, itu menularkan. Saya pernah punya pasien, itu anak umur 6 tahun, 7 tahun, dia positif, ya, periksa dahaknya positif, dan diobati, sakit TBC ya, sakit TBC, kemudian sekitar 4 bulan, 5 bulan kemudian, ibunya sakit TBC. Gitu. Jadi bisa menularkan juga ya dok ya, walaupun anak-anak. Bisa. Berarti anak-anak ini boleh sekolah nggak nih dok? Nah itu, jadi harus stigma di masyarakat ya. Jadi anak sakit TBC harus dihindarkan gitu ya. Jadi dia harus memakai itu PHBS tadi itu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau misalnya biasanya itu dalam 2 minggu pertama itu anak yang sakit TBC itu sudah tidak menularkan lagi. Kumannya sudah tidak menularkan lagi. Jadi dalam tempo 2 minggu itu dia sudah tidak menularkan lagi. Kemudian dia tetap harus memakai masker agar tidak menularkan kepada orang lain. Baik, gitu. Jadi beraktivitas fisik boleh, dan memakai masker cukup aman ya dok ya, untuk cukup tidak aman, menularkan ke teman-teman nih dok. Iya, dan itu PHBS tadi itu ya, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Apakah ada perlakuan khusus nih dok dalam perawatan anak di rumah? Seperti misalnya selain PHBS ya dok, apakah alat makannya harus dipisahkan gitu dok? Tidak perlu ya, tidak perlu, karena kan kita tahu menularkannya itu lewat percikan udara gitu kan ya. Terus kemudian kalau kita mencuci piring itu kan tentu bersih gitu kan. Kecuali kalau misalnya dia dok anak saya ini dipisah gitu, tapi sehari-hari kumpul tidak pakai masker, nah itu juga bisa menularkan. Tidak terasa nih dok, kita sudah sampai di penghujung acara podcast IDAI. Mungkin dokter ingin memberikan take home message sebagai penutup dok dari acara kita siang hari ini. Ya, terima kasih Dr. Andina. Jadi yang pertama adalah apabila ada anak dengan bergejala TBC, seperti yang saya sampaikan tadi, segeralah pergi ke dokter. Pergi ke dokter, nanti kalau didiagnosis TBC, itu obatnya gratis. Gitu. TBC pada anak bisa sembuh, asalkan minum obat yang teratur, ya, sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian berperilakulah PHBS tadi, perilaku hidup bersih sehat selalu dilakukan. Itu penting sekali, sering sekali disampaikan. Terus kemudian apabila ada orang dewasa yang sakit TBC di rumah, itu harus segera datang ke dokter. Anak-anaknya ya, harus segera datang ke dokter untuk menentukan apakah anak ini akan mendapatkan profilaksis atau terapi. Nah, begitu. Dan apabila dinyatakan sakit TBC, itu yang menyatakan sembuh adalah dokter, tidak boleh menghentikan obat sendiri. Betul. Betul sekali, kita sangat setuju ya dok ya, bahwa sesuai dengan tagline dari peringatan Hari TBC hari ini ya dok, semoga kita bisa bersama mengakhiri TBC ini ya dok. Akhiri TBC Indonesia bisa. Indonesia bisa, baik. Sekali lagi terima kasih banyak ya dok atas waktunya dan ilmunya yang sudah dibagikan pada siang hari ini. Sobat Podcast IDAI, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti topik-topik berikut yang tentu saja terhangat dan tentu saja akan dibahas dengan informasi yang terakurat dari pakar yang tentu saja tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Subscribe ke akun YouTube IDAI_TV
Dan kalian juga bisa loh mendengarkan podcast ini di akun Spotify kita. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersama Waalaikumsalam. akhiri TBC Indonesia Bisa. Indonesia bisa.